kabar Bukti hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Mul gimana? Alhamdulillah Bukti, Mukmul juga sehat. Oh ya Bukti, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengadakan percakapan pra-observasi bersama ini. Baik Bu Mul. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, maka saya akan melakukan proses supervisi kelas, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Bu. Kenapa kita hari ini lakukan percakapan observasi, yaitu supaya Ibu bisa mempersiapkan langkah awal sebelum nanti Ibu lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga Ibu Ti akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Insya Allah Bu. Oh ya Bu, nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan saya akan sampaikan kepada Ibu, yaitu pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kita bicarakan, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis ada 3 buah. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan dan memberikan pengertian daripada materi yang saya akan sampaikan kali ini tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian daripada kedaulatan. Yang kedua, siswa dapat menelaah serta mengetahui jenis-jenis daripada teori kedaulatan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui negara-negara mana saja yang menerapkan teori-teori kedaulatan yang ada di berbagai negara. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu capai ya Bu? Iya Bu. Nah, bagaimana dengan cara area pengembangan yang Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Area yang ingin saya capai, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang dimana pengetahuan itu siswa dapat menguraikan hasil daripada bahan bacaan yang ada di buku paket ataupun buku cetak. Yang kedua keterampilan dalam hal menulis rangkuman dari materi yang saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, jadi area pengembangan adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu? Pada siswa ya Bu? Iya Bu. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid kita yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ataupun problem based learning untuk mengetahui siswa. Metode yang saya pakai kepada siswa menggunakan metode diskusi kelompok yang dimana ada tanya jawab, kemudian ada tugasnya juga. Baik, yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional menggunakan media model pembelajaran problem basic learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi ya Bu. Ya, saya menggunakan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan yang Ibu tanyakan bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan beragam contoh teks ataupun
hasil observasi yang yang ada di dalam kelas. Setelah itu saya menggunakan LKPD, di mana di situ di LKPD siswa dituntut untuk mengerjakan lembar kerja. Kemudian saya salin di PowerPoint dan juga laptop. Nah, kira-kira kapan ya Bu kita akan lakukan kegiatan pembelajaran dan hari keberapa juga jam berapa Bu? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa jam ke-6 dan ke-7. Jadi saya akan menggunakan waktu tersebut untuk bisa melakukan proses observasi tersebut. Baik. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu. Baik, Bu. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang Ibu ingin ditanyakan dari percakapan hari ini Bu? Saya mungkin mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa saja yang saya gunakan, yang akan saya persiapkan dari sekarang, dan saya memiliki gambaran dari percakapan yang akan kita lakukan hari ini. Hanya sampai di sini percakapan kita Buti, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Baik. Assalamualaikum Buti. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih Buti. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Gimana kabar hari ini? Baik. Udah sarapan? Ya. Udah jajan? Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya absensi dulu ya. Nailul Desi. Hadir. Salmi. Hadir. Salman. Apa keterangannya? Ada surat? Nggak ada. Muslim. Izin. Muhammad Aksa. Iya. Ramazani. Iya. Murtaza Budi. Hadir. Fitriani. Hadir. Tisara. Hadir. Nur Aini. Hadir. Nur Fatana. Iya. Ulfa Nabila. Hadir. Nurul Syakila. Hadir. Reva Aulia. Hadir. Aulia Saputra. Hadir. Juanda. Hadir. Hafiz Askalani. Iya. Keterangannya? Hadir. Tidak ada. Baiklah, atas pertemuan kita kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini,
Sebelum kita lanjutkan materi yang ini, saya mau flashback dulu materi kita yang sebelumnya. Apa materi kita di bab 2 kemarin? Makna ilmiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. 4 alinea. Alinea pertama apa isinya? Undang-Undang Dasar Indonesia menjelaskan kemerdekaan. Ya, alinea pertama tentang kemerdekaan, di mana di situ juga tercantum untuk makna kemerdekaan, tercantum tentang Pancasila. Yang Pancasila tersebut terdiri dari 5 butir. Butir yang pertama apa? Aulia. Sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa, Reva? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Salmi. Persatuan Indonesia. Sila keempat, Syakila. Yang kelima, Ramadhani. Bilang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berarti bab 2 ini kita sudah selesai. Maka kita lanjut ke bab 3, di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami hakikat teori tentang kedaulatan. Kemudian yang kedua, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di judulnya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buka halaman 53. Halaman 53. Dan lihat di mana? Itu ada gambarnya. Wah. Ini gambarnya tentang pemilihan umum. Pernahkah kalian mengalaminya atau kalian pernah melihatnya? Pernah. Di mana? Di kampung. Misalnya dalam pemilihan apa? Pemilihan kecil. Kemudian kalau misal pemilihan bupati, pernah lihat? Pernah. Ya, kita kalau dulu kalau seringnya sih kita di kampung pemilihan. Nah, sekarang kita presentasi ya. Pertama, kalau yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang bernama Nabila dan teman saya Reva, Aini, dan Isara. Saya akan mempresentasikan tentang bunyi teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kuadratik ditetapkannya menjadi pemimpin negara yang berperan selaku waktu Tuhan di dunia. Contoh negara dan tokoh-tokohnya misalnya para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, dan raja Belanda. Apakah ada pertanyaan? Ya. Saya bernama Salmi. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Negara mana saja yang menganut kedaulatan Tuhan? Yang menganut kedaulatan Tuhan yaitu Tiongkok, Belanda, dan lain-lain. Apakah semuanya sudah paham? Paham. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bernama Nusukina dan kawan saya bernama Sani, Yanudesi, Bikiani, dan Nur Fadana. Saya ingin mempresentasikan tentang teori kedaulatan raja. Bunyi dari teori kedaulatan raja ialah mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kuasaan mutlak. Contoh seperti Raja Louis XIV dari Prancis. Dari kalian adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, negara mana yang memiliki kekuasaan? Yang memiliki kuasaan mutlak seperti Raja Louis XIV dari Prancis. Cukup sekian, apakah pertanyaan? Paham? Paham. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Mulyana? Alhamdulillah hari ini Pak saya sehat. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Nah, pada hari ini seperti yang telah dijanjikan kemarin, kita akan melakukan proses voting pra observasi supervisi yang telah Ibu lakukan. Nanti Ibu Mulyana akan mengajukan atau akan menggali atau melakukan coaching pada kegiatan supervisi yang Pak, saya silakan kepada Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya melakukan tahap ketiga yaitu coaching pasca observasi. Pada kegiatan ini saya didampingi oleh Bapak Atria Sukma sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Ki Hajar sebagai rekan saya yang sudah melakukan observasi di kelas ini. Terima kasih buat Bu Ki Hajar atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 9 selama 2 jam. Bukti pada kesempatan ini adalah coaching pasca observasi yang tujuannya adalah kita saling merefleksikan kira-kira apa kendala atau hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian jika ada kendala, kira-kira pengembangan atau tindak lanjut apa yang Ibu lakukan. Jadi saya minta waktunya ya Bu. Baik Bu, kita mulai. Sebelum saya tanya dulu, kalau kemarin saya melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, menurut perasaan saya setelah melakukan menurut perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana? Perasaan saya tentunya senang dan bangga. Proses yang kemarin saya laksanakan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Menurut Ibu sesuai rencana atau tahapan diferensiasi yang Ibu lakukan? Jadi menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari pembuka, inti, dan penutup. Cuma mungkin ada sedikit kekurangannya. Nanti kalau saya perbaiki ke depannya lebih baik lagi. Kalau saya amati dari pembelajaran yang Ibu lakukan sudah tampak adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, dan juga siswa juga sudah melakukan
Ya, Bu. Menurut Ibu, ada kendala pada rasakan kemarin dari pembelajaran di kelas? Ada kendala? Ada Bu, ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kalau saya lihat dari kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan, Ibu sudah menggunakan alat peraga yaitu seperti mulai dari video, teks bacaan dan gambar sesuai dengan yang Ibu rancang, yang sesuai dengan RPP. Iya Bu. Oh ya, tadi menurut Ibu ada beberapa siswa yang tidak aktif. Iya Bu, ada beberapa siswa yang tidak aktif. Karena siswa sudah merasa lelah karena siswa latihan persiapan upacara untuk hari Senin. Jadi menurut Ibu ke depan itu bagaimana membuat siswa itu lebih aktif? Rencana saya nanti di kelas saya melakukan teknik stop terlebih dahulu. Sangat luar biasa sekali rencana Ibu. Nah, tidak terasa ini Bu, kita sudah berdiskusi panjang dan menarik. Nah, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk kegiatan selanjutnya saya memiliki rencana dalam menggunakan model-model pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa-siswa saya menjadi lebih tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran. Bagus sekali rencana Ibu tersebut. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ide atau rancangan Ibu tersebut? Saya akan melaksanakan ide tersebut di pertemuan yang selanjutnya. Luar biasa sekali Ibu. Semoga rencana Ibu berjalan lancar dan sukses ya Bu dalam pembelajaran ke depannya. Begitu juga dengan Ibu, semoga semakin sukses selalu. Dan terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.